dari 210 karakter manusia, jadi dia punya ada 100, walaupun otonnya sama, ya, tetapi karakternya bisa beda. Oke, berarti dalam setiap kelahiran itu tadi dibilang ada baik dan ada jelek. Semua hal yang jelek maupun baik ini bisa kita rubah dengan bebayuhan ini. Om Swastiastu, pemirsa, senang sekali Titi Angkani Wirasuta bisa berjumpa kembali dengan Anda, tentu saja dalam program acara Bali Tutur. Tutur Luih, media pencerahan umat sedharma pastinya, dan di sini kita akan membahas banyak hal. Dan untuk hari ini pemirsa, kita membahas tentang warige. Kenapa kita membahas tentang warige? Karena banyak sekali netizen dan masyarakat yang bertanya tentang pengaruh warige dalam kehidupan, dan luar biasa sekali, dan bersyukur sekali pada kesempatan ini kita sudah hadirkan narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra niki? Becik niki. Ya, pastinya selalu becik ya. Beliau adalah Bapak Wayan Ramler. Ya. Dan tentu saja pada kesempatan ini berkenan berbagi pengetahuan bersama kita terkait dengan warige. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap kehidupan ini, setiap harinya kita selalu mendengar hari baik, kemudian hari tidak baik dan sebagainya, itu kaitannya dengan warige. Gitu. Mungkin Bapak Wayan bisa cerita nih tentang bagaimana dampak warige terhadap kehidupan. Nah, mungkin perlu yang sampaikan pada semua umat yang betul-betul menggunakan warige nih. Jadi semua acara atau pergerakan kehidupan itu dihitung dari warige. Dari warige. Ya. Seperti misalnya orang mau nikah, orang mau otonan, atau mau mengambil pekerjaan penting tentang bangunan, itu selalu dicarikan dewasanya. Yang seperti di kalender Bali itu ya, betul, kita lihat ya. Betul. Nah, di sana dihitung nih kok. Jadi kalau misalnya tentang bangunan, itu memang ada warige yang khusus hitungannya untuk bangunan. Jadi terbagi-bagi ya, jadi untuk kelahiran. Termasuk untuk kelahiran. Kalau untuk kelahiran itu dihitung dari Ekowaro sampai Dasowaro itu akan dipecah dan dijalankan, diputar seperti orang main kartu itu. Gitu ya. Orang main kartu. Jadi putarannya tidak sama. Maka dari itu kalau dari kita lihat dari warige blog itu, dari 210 karakter manusia, jadi dia punya ada 100, walaupun otonnya sama, ya, tetapi karakternya bisa beda. Ini banyak kita temui, oh berarti begitu ya, otonannya sama, berarti karakternya sama, belum tentu ya? Belum ya? tentu. Jadi walaupun otonnya sama, tapi karakternya akan berbeda. Apa yang mempengaruhi itu? Ini dari Dasowaro, Ekowaro, ini diputar terus. Dihitung 1 sampai ini kan sampai ke 35 hari. Nah, 35 hari, sedangkan Dasowaro itu sampai 10. Nah, jadi diputar terus jalan 1, 2, 3 sampai 10, mulai lagi 1, 2, 3, 35 itu kan udah lain jadinya. Nah, wow, kita harus banyak belajar ini sekarang ini berarti ya. Jadi tidak hanya membaca, kemudian juga dari kata orang dan sebagainya, minimal kita sebagai umat orang Bali ya istilahnya paham dan betul tentang warige ini penting sekali. Ya. Lanjut lagi dampaknya terus. Dampaknya. Nah, di sana akan ada aksara-aksara yang membawa orang itu telat pemikirannya. Telat pemikirannya, agak lambat mungkin. Lambat nih ampun. Yang dimaksud dangu nih itu dungu artinya. Kalau dungu itu kan orang bicara dungu, secara otomatis dia tuh akan lambat pemikirnya. Kalau dia pas kena dangu ada dua macam nih kan ya. Ini harus kita perhatikan. Ini berarti dia pasti kena. Tetapi semua hal yang jelek maupun baik ini bisa kita rubah dengan bebayuhan ini. Jadi ada solusi ya. Jadi tidak perlu takut ya. Maksudnya dalam artian apun yang mana kelahirannya seperti ini kita terima. Tetapi dalam artian bahwa di warige ini pun ada istilahnya membayuh ya. Artinya untuk memperbaiki bagaimana misalnya kelahirannya tidak baik dan sebagainya, itu bisa diperbaiki ya. Nah, ini tujuannya kan kita sampaikan bahwa jika ada orang yang mengatakan, oh arago pelekatnya mulai jelek, kan
ada yang Iya, sering iya, iya. keluhan seperti itu. Nah ini kita sampaikan agar dia tidak merasa seperti itu. Gitu. Semua oton ini ada baik ada jeleknya, pasti ada jeleknya. Kalau seperti orang bilang Ruo Binedo itu pasti ada baik ada jelek. Oke, berarti dalam setiap kelahiran itu tadi dibilang ada baik dan ada jeleknya. Pasti ya, berarti tidak baik semua berarti ya. Enggak baik semua, enggak ada. Berarti gimana dong ceritanya jadinya nih untuk itu berarti dengan mebayuh ya? Mebayuh hilang. Gitu. Oke. Ya. Dan kemudian itu dari segi kelahiran. Jadi dampak-dampak pengaruh warigo maksud kami. Jadi warigo itu tidak hanya dari kelahiran saja, kemudian juga dari segala kehidupan. Ya. Dari marelekan nih, atau mungkin masih dalam proses ini ya juga diatur ya. Jadi baru terbentuk itu sudah diatur. Nah, mungkin seperti apa mungkin pengetahuannya di sana? Kalau diceritakan tentang kelahiran, ini juga termasuk kehidupan agama Hindu, khususnya di Bali, jadi dari mulai bayi itu akan ada, itu yang disebut misalnya kalau dia baru 1 bulan itu Sangyang Suci Nirmala, jadi baru kandungannya baru 1 bulan, baru 1 bulan nah, sampai 2 bulan sudah merah ininya bulatannya, terus menjadi kuning dan menjadi hitam. Nah, jadi setelah 5 bulan dia baru akan menjadi berbentuk manusia. Itu yang disebut ini. Termasuk juga kelahiran akan ada hubungannya dengan warigo. Jadi bayi itu akan lahir, kan keluar Yehnyom. Yehnyom itu saudara kita yang menjadi dewaning cari, dewan dugul, dewan sarwa gumatat gumitit, dewan satu neko binatang maksudnya. Terus dewan ulun suwi. Kalau di Merajan dados ngerurah. Nah, niko sebabnya kita punya ngerurah. Nah, terus mau ciri bayi mau lahir niki kan keluar darahnya niki, getih sampun besu, nyaman raga masih niko. Ido dari dewan lebuh, dari dewan jalan, dewan perteluan pempatan, dari dewan pengulun setro. Nah, niko makanya kita punya Merajapati kan itu nggih. Semua ada rentetannya ya. Nah, itu termasuk biasanya Bantennya itu semua sudah ada nih kan nggih. Diatur dalam di warga tersebut ya. Termasuk juga nanti kalau bayi ini kalau tidak ada lamas berarti dia tidak bisa keluar juga. Tidak bisa keluar. Kalau lamas itu menjadi Dewan Karang, Dewan Tegal, Dewan Alas. Menjadi Dewan Karang itulah sebabnya kita punya Tugun Karang. Tugun Karang. Jadi lamas niko warnanya kuning. Jadi kalau misalnya kita mecaru neko siapnya mesti putih siungan, kuning maksudnya. Kalau dilihat di lontar karena tidak ada ayam warnanya kuning, jadi kamu batis bungut kuning. Oh iya. Jadi dari bongkol dan tutuk dia kuning. Biasanya kalau dia sudah kuning secara otomatis misalnya kalau bulunya hitam neko badannya kuning dia. Nah, sekarang terakhir kalau biasanya bayi niko kalau mau lahir niko kan kata kalau bayinya yang lahir duluan berarti ada ini penyampaian dari ari-arinya. Adi sang anggo sakti, kemo adi mulih malu. Beli mopong adi uling duri gitu. Andai kata kalau lahirnya seperti itu dia akan normal-normal saja. Yang punya keistimewaan adalah bayi yang lahir dililit sama ini menarik sekali loh pemirsa. Jadi dililit oleh tali pusar ya. Ini banyak juga terjadi ya. Malahan kalau dari segi medis ini bahaya. Biasanya langsung dioperasi seperti itu. Dan sekarang ini mungkin kita pengen dengar cerita dari sisi yang lain. Jadi kalau misalnya bayinya tersebut lahir dalam kondisi kelilit tali pusar, nah apa yang harus dilakukan? Sesungguhnya seperti apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa berbahaya itu tidak, justru dia dilindungi betul. Jadi termasuk skala niskalonya dia dilindungi. Jadi secara niskalo nanti yang dikata kalau bayi ini lahir sudah dililit pusar atau pusarnya yang keluar duluan, itu bayi ini akan menjadi orang yang betul-betul mumpuni di bidang spiritual.
Jadi dia betul-betul dilindungi walaupun dia belum belajar tentang ilmu spiritual, tetapi dia sudah bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Oh. Ini Iya, keistimewaan kalau orang yang itu tertulis dalam Warga. Warga ada. Iya, jadi bayi yang terlahir dengan kondisi tali yang pusar, ya? khususnya kalau ini di kandung 4 ya. Karena kandung 4 dengan Warigo kan dia hubungannya erat sekali gitu. Luar biasa sekali ya ternyata ya. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Kemudian apa ada mungkin sejenis upacara atau apa yang artinya Niki kan diberikan keluihan ya. Artinya bagi anak yang bersangkutan tersebut tadi apa yang harus dilakukan? Di sini cuman kalau kita sudah tahu bayi itu mengalami hal seperti itu, jadi jagalah bayi Niki biar suci. Jadi yang dimaksud suci jangan dikasih yang romon-romon gitu misalnya, istilahnya dia masuk ke tempat hal-hal yang tidak baik nih, pokoknya diberikan kesucian. Bahkan lebih banyak kalau ada pembersihan atau pengelukatan itu ada sering-sering nih kok. Ya, itu ya, akan sangat membantu sekali. Itu akan membantu anak tersebut ya dalam konteks nanti akan bertumbuh dan pastinya akan menjadi anak yang mungkin mempunyai ciri tersendiri beda dengan yang lainnya mungkin. Istilahnya kalau kita kenal di masyarakat kalau misalnya anak itu terlahir dengan kelainan tali pusar misalnya, dia pasti apa yang dipakai pasti pangus gitu katanya. Nah, apa itu yang dimaksud auranya bagus. Akan luar biasa gitu. Oh gitu ya. Mungkin dari sastra menyebutkan seperti demikian bahwa ada kemampuan lebih dari yang biasanya. Kita nggak tahu kemampuan apa di situ ya. Apa memang kemampuan spiritual saja atau apa mungkin yang ada nanti di situ buat anak tersebut? Biasanya kalau istilahnya kan kita juga mengenal tentang ada dosa. Sangat nomadi mungkin ada dosa, tapi kalau yang sudah seperti itu tuh sudah tanpa dosa dia. Secara otomatis dia akan mendapatkan jalan hidup yang bagus, termasuk kalau kita di Warigo kan mengenal kalau misalnya namanya nggak nyengkrun dengan tanggal lahirnya itu tidak bisa. Secara otomatis dia tuh walaupun sembarangan orang tuanya cari nama nih langsung masuk dia. Gitu karena memang sudah dapat petunjuk dari sananya. Oke, baik. Itu umumnya gitu. Iya. Dan ini perbincangan kita semakin seru ini ya. Dan pastinya kita akan lanjut lagi pemirsa. Tadi kita sudah kupas tentang bayi yang kelilit tali pusar dan seterusnya. Dan sekarang ini kita mendapatkan clue baru lagi, yaitu bagaimana pengaruh nama terhadap kelahiran anak ya, misalnya atau nama dari seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti kita akan kupas lagi pemirsa, tetap terus bersama kami di Bali Tutur.